Amin. Silakan. Kita sama-sama membuka halaman 3, lagu nomor 6. Kita akan sambung dengan lagu yang nomor 4. Kita nyanyikan ini bersama-sama menjadi pembulan setiap kita antara buat putri dan anak-anak. Halaman 3, nomor 6. Biarlah penghiburan Tuhan terus mengawal setiap langkah-langkah dari keluarga yang berusaha saat ini. Sebab dia Tuhan, dia adalah gembala yang agung. Dia akan terus menggandeng tangan, akan memeluk kita, membunuh setiap kita. Beriman di atasnya, Tuhan adalah gembala.
itulah yang menghibur aku. Ia memberi ke air yang tenang, ia menyelamatkan jiwaku. Ia menuntun ke air yang tenang oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Ia membimbing ke air yang tenang, Ia menyertakan jiwaku. Ia menuntun ke air yang tenang oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku akan yang dalam Tuhan memang sepanjang masa. Tuhan, terima kasih berjanji Tuhan, Engkau gembala kami yang agung. Engkau berjanji terus akan menuntun setiap langkah-langkah kami sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami untuk fokus mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap. Berkati hamba-Mu, telinga kami yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Hari ini saya akan membacakan. Selamat siang Bapak. Hari ini kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat ini adalah ayat yang selalu dikumandangkan pada saat kita menghadapi situasi seperti ini. Alkitab versi pemulihan akan saya bacakan. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 mulai. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sampai di ayat ini dulu, kita sudah mendapatkan satu jaminan bagi siapa yang percaya, maka Tuhan akan mengumpulkannya bersama-sama dengan Dia. Dan kita sudah meyakini, sudah mendengar kesaksian dari istri, dari keluarga bahwa Pak Beni percaya kepada Yesus, maka jaminannya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang ke-15, hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya kalau kita berbicara soal urut-urutan, maka itu adalah wewenangnya Tuhan, Allah kita. Kita tidak tahu siapa nomor berikutnya. Setelah ini siapa, kita tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Tetapi dikatakan, yang sekarang ini tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Artinya semuanya punya porsi, punya satu bagian sendiri-sendiri. Saya ingatkan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara semua, bahwa hidup kita ini ada batasnya. Dan kita punya malaikat yang selalu mendampingi kita. Kita tidak lihat
Dia mencatat semua perbuatan baik dan perbuatan jahat. Oleh karena itu, Tuhan akan mengadili pada waktunya. Pada kesempatan ini Tuhan ingatkan, siapapun kita yang saat ini masih tinggal, yang masih hidup, kita bukanlah orang yang super, tetapi kita masih mendapatkan kemurahan Tuhan untuk menjaga hidup kita. Ini yang penting. Ayat 16, sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Artinya, yang percaya Yesus akan dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jika waktu itu tiba, saat itu tiba, mereka yang mati akan dibangkitkan. Lalu yang hidup bagaimana? Yang hidup, firman Tuhan katakan, akan diangkat. Inilah pengangkatan yang terjadi pada waktu kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak dibangkitkan, jangan sampai kita tidak diangkat. Mari kita melakukan semua ini dengan rasa syukur. Karena di dalam ayat 18 mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jadi ayat ini memang dibacakan supaya kita diingatkan bahwa ini adalah jaminan, janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Malam pertama, Bapak Pendeta Bindargo mengingatkan bahwa ada kesempatan. Jangan sampai seperti orang kaya, Lazarus dengan orang kaya. Pada waktu sama-sama mati, orang kaya itu mengatakan, ayo Tuhan tolong suruh Lazarus